kabarnya nih di rumah? Pasti semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik aja kan? Kak Krisna apa kabar nih Kak? Luar biasa banget Kak. Apanya yang luar biasa Kak? Badannya dong sih. Oh iya, kabarnya juga ya, pasti sehat-sehat ya Kak ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita udah di minggu terakhir nih Kak di bulan Juli. Nggak terasa ya Kak ya? Betul banget Kak. Wah, tapi adik-adik di rumah pasti lebih semangat lagi kalau kita memuji Tuhan hari ini Kak. Betul banget Kak. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita lebih baik berdoa dulu ya Kak ya. Kak Krisna pimpin kita dalam doa deh. Siap Kak. Oke. Oke adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang baik, Engkau yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Kiranya ibadah yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan benar-benar menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga ya Bapa. Tuhan, Kau berkati adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, oke adik-adik, sekarang kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, oh sukacitaku. Adik-adik harus nyanyi dengan penuh dengan sukacita ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Adik-adik semuanya duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan besar anugerah-Mu dalam sikap menyembah Tuhan ya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ayo adik-adik, semuanya dalam sikap menyembah Tuhan. Jangan ada yang lari-lari ya, semuanya duduk diam, menyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Yuk kita pujikan lagi ya adik-adik. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Oke adik-adik, kita sudah semangat memuji Tuhan dan kita juga sudah menyembah Tuhan. Dan sekarang mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bersuka cita, kami boleh menyembah-Mu pada saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati kakak guru sekolah minggu kami yang akan mengajari kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memenuhi hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan benar menjadi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Tadi itu kita udah menyembah Tuhan. Kemudian udah berdoa juga. Sekarang adik-adik siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau semuanya pegang Alkitab. Ayo, yang belum ngambil Alkitab, ambil Alkitabnya. Hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kakak yakin semuanya udah pegang Alkitabnya. Oke, adik-adik pernah dengar nggak cerita tentang anak bungsu dan anak sulung? Pernah dengar nggak? Ya, pasti adik-adik semuanya pernah dengar ya. Oke, gimana sih ceritanya kakak pengen dengar? Oke, jadi adik-adik, hari ini kita bakal mendengarkan lagi nih cerita tentang mereka. Ada apa ya dengan mereka? Penasaran? Ayo, semua buka Alkitabnya di Lukas 15. Ayo kakak buka juga nih Alkitab. Lukas 15. Oke. Ayat 11 sampai ayat 32.
di situ bercerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Oke. Jadi di antara mereka ini adik-adik, siapakah yang terhilang? Siapakah yang tetap bersama Bapa? Hari ini kita mau dengerin. Jadi tiba-tiba pada sore hari si bungsu datang ke papanya. Papa, kata papanya, iya anakku, ada apa? Nah, terus si bungsu bilang gini, Papa, aku pengen semua uang dong, pengen semua warisanku dong. Papanya bilang, kamu mau pakai untuk apa nak? Terus si bungsu bilang, Pa, aku mau beli es krim, aku mau jalan-jalan ke luar negeri, aku mau traveling. Nah, si bungsu bilang gitu adik-adik. Terus papanya bilang, nah benar, yang benar aja kamu. Nah, karena dia merengek, karena dia nangis terus, oh papa kasih uangnya. Akhirnya papanya memberikan semua uang warisan untuk si bungsu. Nah, kemudian si bungsu dengan girangnya, dia masuk ke kamar, diberesin semua bajunya, dimasukin tas dan dia pergi. Nah, lalu tiba malam hari, papanya sudah mulai ragu-ragu nih adik-adik. Wah, si bungsu kok nggak datang-datang ya? Si bungsu nggak pulang-pulang. Akhirnya lambat laun, bulan-bulan. Akhirnya si bungsu nggak pernah datang lagi ke rumah. Oke, setelah itu adik-adik, beberapa bulan kemudian si bungsu datang. Dengan keadaan yang compang-camping. Bajunya sudah robek-robek. Keadaannya acak-acakan, dia datang ke papanya. Adik-adik tahu nggak? Bagaimana sikap seorang papa, seorang orang tua yang kehilangan anaknya, yang tidak bertemu dengan anaknya. Adik-adik tahu? Ya betul banget adik-adik. Papanya langsung berdiri dan memeluk anak itu. Dia memeluknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian datanglah si sulung. Nah, adik-adik, kira-kira kakaknya ngomong apa ya? Nah, ayo kita baca yuk di Lukas 15 ayat 30. Si sulung bilang gini adik-adik, tetapi baru saja datang anak papa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka papa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Dia ngambek ya, dia bilang, Pak, anak papa si bungsu itu jahat banget. Dia udah ngabisin hartanya papa, dia udah pergi lama banget, gak pulang-pulang, gak ngomong-ngomong juga. Kemudian dia udah ngabisin banyak hal tentang hartanya papa. Masa papa mau menerima dia lagi? Oke, kemudian apa yang dilakukan papanya? Menurut adik-adik, papanya bakalan ngusir dia nggak? Papanya ngusir dia nggak? Kita baca di Lukas 15 ayat 31-32. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Wah, luar biasa banget ya. Seorang ayah yang merindukan anaknya tidak akan langsung mengusir anaknya. Dia bilang, gak apa-apa, adikmu itu dulu udah hilang. Adikmu itu udah pergi, sekarang dia kembali. Kita harus menerima dia. Oke, adik-adik mengerti nggak? Adik-adik harus mengerti dan harus tahu bahwa sikap dari seorang papa ini, ya, seorang bapak yang mengasihi anaknya, itulah yang disebut kasih karunia. Ayo sama-sama kakak katakan, kasih karunia. Betul banget. Itu yang disebut kasih karunia. Papanya yang tidak melihat bahwa si bungsu ini harusnya tidak layak. Bahwa si bungsu ini harusnya tidak lagi layak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Tapi papanya tetap mau mengasihi dia. Tetap mau memaafkan dia. Itulah yang disebut kasih karunia. Ya, respon dari papanya ini yang kita sebut kasih karunia. Adik-adik, si bungsu ini awalnya dia memiliki iman bahwa papanya akan menerima dia kembali. Dan coba kita bacakan di Lukas 15 ayat 22 sampai 23. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah
itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu kepada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Oke adik-adik, respon dari kasih adalah seorang ayah tetap mengasihi anaknya. Seorang ayah tetap menerima anaknya. Dia malah katakan gini, "Halo, dayang-dayang, para pelayan-pelayan, tolong ambil jubah yang paling terbaik ya. Tolong ambil kambing domba yang paling terbaik. Ayo kita pesta. Anakku sudah hilang dan dia datang kembali." Itulah yang namanya iman. Ya, iman dari seorang anak ini membawa ayahnya, papanya memiliki kasih karunia. Adik-adik, begitu juga dengan kita. Adik-adik tahu setiap hari siapa yang melakukan kesalahan? Saya kak. Kak Nenti juga melakukan kesalahan loh. Tiap hari Kak Nenti mungkin kadang lupa berdoa, kadang lupa bersyukur, mengeluh, itu adalah dosa. Tapi karena kasih karunia, Tuhan izinkan, Tuhan menerima kita kembali. Itu namanya kasih karunia. Oke adik-adik? Oke, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk lebih lagi kita mau hafal ayat bareng-bareng. Oke, Kak tunggu. Kita buka sama-sama Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ayo buka Alkitabnya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sudah adik-adik? Oke. Kakak bacakan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, saya lagi adik-adik. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke adik-adik, yang sudah hafal ayat boleh merekam hafal ayatnya dan mengirimkan di grup BMC Kids ya. Oke, kita mau berdoa bersama untuk mengakhiri ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Kami tahu kami tidak layak, namun Engkau melayakkan kami untuk menikmati kasih karunia-Mu. Izinkan kami Tuhan menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang taat kepada orang tua. Dan biarlah Engkau selalu melindungi kami dan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, kemanapun adik-adik pergi, tetap menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Bye-bye.